realita kehidupan kita sebagai seorang ibu. Kadang kita bisa sakit, kadang kita sehat, kadang kita sukacita, dukacita. Tapi ada satu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya tahun 2022 didiagnosa kanker payudara. Itu yang cukup membuat saya jadi berpikir-pikir, ini apa ya, kok bisa saya yang mendapati hal seperti ini. Pada saat saya didiagnosa seperti itu, saya pasti ngedrop ya, saya nangis, saya bergumul sama Tuhan, tapi satu hal, saya tidak berani untuk marah sama Tuhan. Pada saat saya dengar itu, sebenarnya saya sudah berpikir, oh ya sudah, saya mengalami sakit ini, kemudian saya harus lewati, saya mempunyai keluarga yang cukup mensupport, ya pastinya prosesnya dan akhirnya nanti juga kita akan mengalami kematian. Itu sih yang membuat saya takut. Saya mengalami kelemahan tubuh yang sangat-sangat mendalam, sehingga saya itu nggak bisa buat apa-apa pada saat saya mengalami terapi itu, dan disitulah saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya berusaha untuk melawan, tapi kalau nggak ada dari kekuatan dari Tuhan, saya rasa saya itu udah mau mati pada saat mengalami proses terapi itu. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan ketakutan itu ya kematian sebenarnya itu. Saya nggak berani marah sama Tuhan, saya juga nggak berani bertanya kenapa, dan saya mengalami proses itu pada saat saya di tempat tidur tidak dapat melakukan apapun, saya bermazmur aja, saya bernyanyi, tapi sudah nggak bisa keluar suara, cuman bernyanyi itu dalam hati. Tiba-tiba Tuhan tuh beri kekuatan. Ternyata dalam hati saya coba berkata, oh Tuhan, Engkau itu mengizinkan, tapi Engkau juga memberi kekuatan sampai proses itu selesai. Dan itu menjadi kesaksian hidup saya. Ternyata di dalam kelemahan itu Tuhan nyatakan kekuatannya, kuasanya. Kalau mungkin saya tidak mengalami itu, saya nggak pernah akan merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya sampai seperti itu. Mungkin kalau penyakit batuk, pilek, saya nggak mengandalkan Tuhan, saya minum obat sembuh. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, saya nggak mungkin mengandalkan dokter, terapinya, saya cuma mengandalkan Tuhan, dan saya berharap Tuhan yang sembuhkan saya. Proses terapis, proses pengobatan, saya harus lakukan. Kalau nggak, Tuhan bilang saya nggak berhikmat, makanya saya lakukan. Tapi dari semua itu, saya cuma mengandalkan Tuhan, itu aja. Paling yang saya syukuri itu Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah memberi kekuatan bagi saya, Tuhan sudah menyatakan kuasanya dalam kehidupan saya, dan saya mensyukuri untuk keluarga yang sangat-sangat mensupport saya, baik keluarga inti maupun keluarga besar, bahkan juga terutama juga doa teman-teman yang ada di komunitas kami, komunitas GKKA, itu yang paling utama yang membuat saya lebih kuat lagi. Pesannya saya, kalau kita ada masalah, kalau kita dalam kondisi sakit, kalau kita dalam kondisi yang paling terpuruk pun, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita akan rugi, karena secara manusia itu tidak, orang lain cuma bisa melihat kita dari luarnya, oh paling cuma bilang kasihan ya, paling mereka cuma bisa datang menjenguk kita sesuai dengan waktunya mereka. Tapi kalau kita sampai meninggalkan Tuhan, itu akan kita makin kondisinya terpuruk dan kita akan menjadi hampa. Dan pastinya dengan kita lebih mendekat sama Tuhan, lebih bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menguatkan kita, Tuhan pasti akan memulihkan kita, Tuhan pasti menolong kita sampai kita memperoleh kemenangan itu. Itu sih pesan saya, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Makin mendekat dan bersandar kepada Tuhan, itu paling ampuh, obat yang paling ampuh buat saya.